Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita adalah Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. And guess what? Market ngepump lagi. Ya, dan tentunya pump ini dipimpin oleh BTC yang kembali membuat new all time high. Kemarin itu mencapai di angka 89.643. Kemarinnya itu masih di daerah berapa nih? Masih di daerah 80 ribuan ya. Tiba-tiba ngepump 10%, ya lebih tepatnya 10,38% lah. Dan tadi pagi jam 7 daily close di angka 88.770. Wow, ya ini dia seremnya momentum dari BTC. Dan kalau mau dibilang, aduh tiba-tiba bang, gue gak siap. Kok bisa tidak siap? Ini udah dikasih waktu berapa lama ya. Kita tuh dikasih masa-masa bearish ya, masa-masa bearish dimana kita bisa akumulasi sampai ke angka berapa nih? Terendah tuh di 50.642 di tahun ini ya. Ya, tapi kalau lo masih menyangka ini tiba-tiba ya berarti satu, mungkin tidak diperhatikan dengan baik. Begitu semuanya. Ya ini udah, kalau mau kita hitung tuh ini udah 3/4 tahun kita dalam kondisi yang ya cenderung bearish, begitu cenderung bearish, dan udahnya berapa lama ini kita sempat juga merasakan ada sideways begitu. Ya, dan kalau mau ngomong tiba-tiba nggak juga, momentum kebentuk tuh dari September kok. Higher high, higher low, higher high, higher low. Di sini sempat pecah struktur sedikit, tapi berhasil mantul lagi buat higher high lagi, higher low, higher high, higher low. Jadi sebenarnya kalau sampai orang bilang, wah tiba-tiba nih gue gak nyangka bakal begini. Ya berarti tidak diperhatikan TA-nya sebenarnya. Ya tidak diperhatikan TA-nya. Atau yang mungkin hanya ikut-ikutan orang saat beli kripto tuh. Ya, jadi sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali untuk kita itu tetap konsisten DCA. Begitu. Ya, karena kalau ngomong dikasih kesempatan tuh setiap market. Ya, bukan setiap market, tapi setiap market cycle. Itu pasti dikasih waktu boring lama untuk DCA. Pertanyaannya, masa boring ini lu ngapain? Ya, lu DCA atau teriak-teriak kripto anjing? Nah itu karena udah banyak ngomong kripto anjing di sini udah banyak. Wah nggak jelas nih kripto. Mana katanya bakal 100 ribu, mana bakal 100 ribu. Nah ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya nanti ini orang-orang yang sama yang akan beli di pucuk. Beli di pucuk, waktu drop, aduh gimana ya bang, nyangkut bang. Ya gimana coba nyangkut? Kita dikasih waktu lama banget di sini, masih sangkut. Gitu. Dan sekali lagi ya, setiap cycle pasti ada begini ya. Nih kita tarik ya. Ini ada basically kayak almost a year ya, almost a year, cenderung lebih ke ya dibilang extreme bearish juga enggak ya untuk BTC. Kalau untuk alts ya ada yang extreme bearish ya. Tapi overall ya sentimennya cenderung lebih bearish dan ada sedikit sideways-nya juga. Kita lihat di sini 2023 terjadi juga. Lalu kalau kita cek lagi, kalau ini kan bear market ya, beda lagi ceritanya. Bahkan bear market pun adalah sideways di sini ya. Nah, kalau kita ngomong masa-masa boring, ya ada di sini. Di sini ada juga. Jadi ada selalu waktu kita untuk bisa DCA. Tapi pertanyaannya mau atau enggak? Gitu. Kebanyakan enggak, karena pengen kaya hanya dalam sehari. Gitu. Wah gila bang, ini nyari setahun, gue mana kuat. Ya udah berarti nggak kuat di kripto. Karena di kripto itu nggak semua up only, nggak seperti ini aja. Gitu. Nah buat lo yang masuk sini full adrenalin mungkin berpikir semua market kripto tuh bakal kayak begini nih. Gak ada yang namanya sideways, gak ada yang namanya bearish gitu. Faktanya gak seperti itu. Banyak masa-masa di mana menurut gua ini tuh BTC atau kripto sedang ke toilet. Apa? Buang sampah. Gitu. Buang sampah orang-orang yang berpikir jangka pendek. Gitu. Iya dong, dikasih waktu nyari setahun nih ya, 3/4 tahun. Diombang-ambing, dibikin pusing gitu ya. Ya kalau orang yang cuma berpikirnya pengen cepat dalam sehari 2 hari, ya habis di sini. Mending habisnya tuh masih dalam kondisi TP. Enggak, banyaknya dalam kondisi cut loss. Begitu. Ya jadi sekali lagi. Ya, kalau ada orang yang ngomong, wah gila nih BTC tiba-tiba banget. Tiba-tiba pale lu ya. Kita buat yang sudah bersabar, yang disiplin tuh nunggu udah lama. Ya, nunggu udah sangat lama dan akhirnya kita memetik hasil dari kesabaran kita. Begitu. Ya. Nah, untuk para newbies, untuk para orang-orang yang mungkin kemarin udah nggak kuat, tutup posisi, cut loss gitu, atau ya mungkin masih ada juga mungkin yang TP walaupun
Enggak lah, banyaknya kayaknya cut loss kalau sampai udah tutup posisi sebelum ngepump di sini ya. Nah, ini pasti sekarang dalam pergumulan. Pergumulan apa? Pergumulan untuk, aduh ini beli nggak ya? Beli nggak ya? Aduh, ini gue takut ketinggalan lagi nih. Berapa hari ngepump mulu ya. Gini, lu udah bikin kesalahan besar tidak akumulasi di masa-masa ini. Jangan bikin kesalahan lagi maksain beli di resisten. Oh tapi bang, masih ada kemungkinan bisa naik lagi kan? Nih kayak kemana di sini nih? Ini udah overbought bang, naik lagi. Bener, bisa. Tapi risk reward ratio lu tuh bad kalau seperti itu. Ya. Lu meresikokan terlalu banyak untuk mendapatkan gain yang secara statistik nggak bagus. Statistiknya kalau lu beli di masa-masa overbought, itu lu punya potensi besar untuk makin sakut. Gitu. Jadi please kalau udah salah ancur-ancuran di sini nggak akumulasi, jangan diperparah dengan beli di resisten. Begitu ya. Karena itu jadi kayak double whammy ya. Kalau tinju tuh udah kena jab, kena straight gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Bersabarlah, tunggu sampai terjadi koreksi. Begitu ya. Oke. Untuk Bitcoin kita bisa lihat ya memang gila sih. Ini belum ada koreksi sama sekali basically dari tanggal 5 November. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari, ini masuk hari ke-8. Belum terjadi corrective movement yang signifikan. Concerning, ya ada concerningnya juga. Begitu, makanya resikonya makin besar kalau kita paksain beli saat pumpnya lagi gini. Begitu. Jadi menurut gue sangat gak make sense lah kalau kita paksain beli sekarang. Jadi ya suka gak suka ya. Mau hati lu bergejolak ekstrim pun pengen beli lagi, ya janganlah gitu ya. Jangan break SOP. Karena kalau udah mulai break SOP 1 akan break lagi yang lain dan seterusnya ya. Oke. Selanjutnya ada apa nih? Bitcoin kok bisa ngepump lagi sih? Ya, ada fundamental tertentu kah? Nah, ada nih jawabannya ya. Langsung aja deh, gue takut lupa soalnya. Nanti untuk yang Bitcoin dominan sama DXY, kita taruh di belakang sedikit ya. Jadi penyebabnya menurut gue adalah karena ya bukan Trump ya, lebih tepatnya Republican, which is itu adalah political party yang dipilih oleh Trump ya. Bukan dipilih, tapi dia adalah seorang Republican lah gitu. Jadi ya dia pilih untuk masuk Republican gitu ya. Nah, dia di Kongres sepertinya akan memenangkan mayoritas. Begitu. Nah ini penting. Kenapa? Karena kalau sampai Kongres ini tidak dalam kontrol Republikan, Trump akan sulit untuk bisa membuat aturan dia, ya atau regulasi dia itu di-approve. Begitu. Jadi US ini tentunya bukan diktator ya, bukan dictatorship ya. Presiden itu nggak punya power absolut. Ya di Indonesia pun sama, tidak punya power absolut ya. Jadi butuh Kongres ya untuk bisa meratify, gue nggak tahu Indonesia apa ya, meratify aturan-aturan yang mau dibuat. Seperti misalkan Trump mau bikin aturan untuk misalkan perpajakan, ya, tax code mau diubah, terus kayak mau ada untuk urusan illegal immigration dan seterusnya. Itu tuh perlu semua di-approve oleh Kongres, begitu ya. Nah dengan dia punya majority di Senate, nah ini bisa mempermudah dia untuk bisa ya mengubah regulasi. Nah otomatis mengubah regulasi ini akan berhubungan erat ya dengan apa? Ya dengan kripto begitu, karena dia akan merubah regulasi yang banyak mengenai kripto gitu. Jadi ya ini dia menurut gua penyebab utama dari lanjutan momentum setelah Trump menang. Trump kan menang nih kemarin ya. Udah menang kemarin, ngepam, kita ini dulu main sedikit santai kan, udah pelan-pelan, lebih vibe-nya sideways, tiba-tiba boom ya, tanggal 10 dan 11. Ya kemungkinan besar karena ini ya, karena Republikan berhasil mengontrol atau lebih tepatnya mendapatkan mayoritas di Senat. Begitu ya. Wah ini gila sih jujur, di US gue penasaran bakal seperti apa. Dan si Trump bakal ngacak-ngacak seperti apa nih gitu. Karena ya kita tahu lah Trump tuh memang nyentrik. Ya, dan memang dia tuh bukan seperti politician ya. Dia tuh bisa dibilang kalau as a politician tuh bisa dibilangnya wah sembrono gitu ya. Seenak udel sendiri gitu ya. Ya tapi itu membuat juga jadi fresh gitu. Karena apa yang dia bilang ya dia akan benar-benar lakuin gitu. Kalau sampai dia dijegal, dia akan ngomong, saya dijegal gitu. Jadi memang ya kita lihat lah ya, gue penasaran lah. Saat Trump udah benar-benar dilantik, nanti udah mulai dia ngoprek-ngoprek regulasi, apa ini akan bisa menjadi bensin yang
luar biasa untuk kripto atau enggak. Ya sekarang ya kita nggak bisa bilang pasti juga ya. Kita lihat aja dulu ya. Nanti seperti apa perubahan-perubahan yang akan diimplementasikan oleh Trump. Salah satunya buat lo yang ini ya, buat yang ngikutin pasti tahu ada satu di mana Trump ini ada rencana ya. Lagi-lagi masih rencana ya. Ada rencana ingin membuat Bitcoin ini menjadi semacam reserve. Gitu kayak US kan punya reserve emas tuh ya. Nah, Trump pengen juga punya reserve Bitcoin di mana kalau nggak salah ya, gue baca kemarin tuh rencananya mereka tuh atau US itu bisa akumulasi sekitar 200.000 BTC per tahun begitu. Which kalau sampai itu terjadi, ya itu namanya buying pressure begitu ya. Nah, buying pressure ya akan bisa membuat harga meningkat karena apa ya? Artinya demand kan. Lo kebayang nggak? Misalkan US bikin satu aturan baru, oke, kita akan akumulasi kurang lebih berapa ratus ribu BTC per tahun. Wow, ya. Ya makanya, ya jadi akan sangat menarik lah. Ya kita lihat perkembangan seperti apa. Ya kita bukan dukun juga, kita nggak tahu apakah ini akan mulus atau tidak. Karena gini ya, saat mayoritas Republikan di dalam Senat pun nggak berarti tidak ada backstabbing di dalamnya. Karena bisa aja nih, Republikan taunya tiba-tiba tidak setuju. Ya tidak setuju dengan aturan yang diajukan oleh Trump gitu misalkan. Nah itu juga bisa terjadi di dalamnya. Ya dunia politik lah. Ya jadi harus kita lihat nanti pada faktanya seperti apa saat benar-benar sudah dimainkan lah gitu kasarnya ya. Oke, untuk hari ini sesuai dengan bahasan kemarin ya, tidak ada data penting. Ya, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja, which is itu nggak akan terlalu ngaruh ke market ya. Nah, tapi untuk besok kita mulai keluar nih bintang 3. Dan bintang 3-nya nggak main-main, langsung keluar CPI dan Core CPI. Jadi siap-siap untuk besok ya. Oke, balik lagi kita ke indeks dolar. Indeks dolar menguat ya. Dan daily close di atas dari 105,478. Next, Bitcoin dominance ya, dia kembali basically ke angka 60% ya. Jadi ya makanya kenapa gue bilang kemarin jangan mau kemakan lagi dengan naratif altcoin season. Ya maksud gini ya. Naratif altcoin season seperti di 2021. Lu masukin 20 juta, katanya ada yang komen di bawah ya. Lu masukin 20 juta jadi 2M gitu. Nah, jangan kemakan lu dengan naratif seperti itu ya. Kenapa Bang bisa kayak begitu? Lu tau dari mana nggak bakal kayak 2021? Ya, datanya tidak menunjukkan ya. Datanya menunjukkan bahwa balance sheet itu masih terus turun. Nah, lu lihat deh 2021 balance sheet di mana? Bukan cuma lagi naik, udah naik gila-gilaan. Baru terjadi kapitulasi Bitcoin dominance. Nah sekarang kita lagi begini. Ini literally kebalikan dari posisi 2021. Begitu. Jadi nih lihat ya. Ini lagi begini, ini lagi begini. Ya. Nah, jadi ngarepnya jangan terlalu aneh-aneh. Begitu ya. Tapi gue harus kasih note sekali lagi. Bukan berarti gue bilang jangan beli alts. Boleh. Gue pribadi pun udah mulai akumulasi. Ya. Akumulasi loh. Bukan all in ya. Kalau all in ya hancur kayak kemarin April Maret. Nah itu makanya kenapa menurut gue tuh sangat tidak bijak kemarin ya di 2024 awal gitu ya, kuartal pertama orang teriak-teriak setiap terjadi koreksi altcoin season. Itu nggak bijak gitu ya. Kenapa ya? Karena ujung-ujungnya banyak banget yang sangkut kan. Itu orang-orang yang minus 80% itu semuanya rata-rata nggak pegang BTC gitu. Jadi ingat BTC tetap fondasi dari portofolio spot kita. Kalau lu oprek-oprek ya, itu nggak jadi fondasi lu, itu akan berantakan. Lu kayak rumah ya, dalamnya bagus luar biasa ya, semuanya lantainya pakai marmer dari Itali ya, semua appliancesnya semua kitchennya itu lu datengin semua dari Eropa, dari Prancis mungkin ya. Lu sekalian mau bawa chefnya juga silahkan ya, tapi fondasinya bobrok ya, hancur, itu rumah rubuh, semua marble lu hancur pecah begitu. Jadi ya ingat seperti itu aja ya. Jangan sampai melupakan BTC sebagai fondasi. Ya, tapi bukan berarti ya dalamnya juga nggak ada interior sama sekali. Nggak boleh punya altcoins ya. Tapi dengan proporsi yang tepat. Selama masih begitu ya jangan gila-gilaan di altcoins ya. Balance sheetnya masih terus turun ya jangan gila-gilaan. Begitu ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke buy limit ya, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan sekali kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin lagi-lagi posisi futuresnya belum ada ya, memang belum ada setup ya, jangan dikarang-karang ya. Langsung aja kita masuk ke spot. Untuk spot, kalau mau dibilang ini struktur ya gimana ya, belum ada corrective movement. Jadi kalau gue pribadi sih masih belum dipaksakan aja lah ya, jangan dipaksain apapun tuh. Kalau dipaksain biasanya jadi tai kalau menurut gue ya. Jadi ya spotnya sekarang masih jauh di angka 73.116, tapi MA20 udah lumayan mendekat nih. We'll see apakah dia dalam beberapa hari ke depan akan lebih cepat naiknya, karena ya ini kan moving average ya. Moving average 20 artinya menghitung 20 candle terbaru. Nah, semakin banyak pump maka dia makin cepat naiknya juga gitu ya. Jadi di 73.116, lalu di sini di 71.424 dan di 69.800-an lah ya. Sorry. Ini 70.000, ini 70.000 pas ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk Ethereum sayangnya kemarin tidak terjadi, atau bukan kemarin, tapi hari ini tidak terjadi retest kedua di 3.385. Ya sebenarnya masih ada kesempatan sih. Ya, jadi kalau buat lu mau pasang limit short di angka 3.325 boleh-boleh aja ya. Jadi kalau sampai terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 3.279 ya. Itu untuk posisi short di Ethereum. Untuk posisi spotnya udah dapat satu posisi nih di 3.279, lalu yang kedua di 3.156, dan yang ketiga di 3.014. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Ethereum ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, kalau gua pribadi sih mau say congratulations bagi elu yang bersabar di masa-masa ini, karena ini nggak gampang ya. Sekali lagi tidak gampang, apalagi kalau lu sangkut di dekat-dekat all time high ya, karena banyak banget dulu nabi-nabi finansial yang berkata di sini akan 100.000 ya. Faktanya nggak kan, koreksi. Ya iyalah, lo lihat berapa bulan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 bulan berturut-turut masa nggak ada koreksi. Akhirnya koreksi kan. Ya itu ya. Makanya kita janganlah percaya dengan nabi finansial. Janganlah percaya dengan orang yang dengan gagah ngomong orasi ya. Oh orasi kripto akan begini ya. Lo lihat semua diktator dunia ya. Itu sangat hebat berorasi. Ya, lihat Stalin. Ya, lihat Hitler, ya. Lihatlah semua ya diktator-diktator. Benito Mussolini, jago apa? Jago bacot. Itu bacotnya itu apa? Wah kita akan begini, wah pasti begini, pasti begitu. Semuanya apa? Mereka tuh punya satu benang merah yang sama. Mereka itu sama-sama, pokoknya akan begini, pasti akan begini. Gitu. Padahal faktanya semua hidup itu probabilitas. Begitu. Nah jangan sampai lu mau kediktate oleh para nabi-nabi dan diktator finansial itu, begitu. Karena
ya historically speaking, para diktator, para nabi-nabi palsu itu ujung-ujungnya ya kalau nggak digantung di mana gitu ya, atau ya hilang gitu. Ya lu lihat sendiri, Benito Mussolini digantung oleh rakyatnya sendiri. Hitler bunuh diri, bam ya. Dan membuat Jerman ancur-ancuran ya. Stalin, ya well, Stalin mungkin salah satu yang masih paling oke, tapi lu lihat sampai akhir aja dia mati, kenapa? Karena nggak ada dokter yang berani megang dia, karena takut kalau sampai dia nggak sembuh-sembuh, dia bisa dieksekusi. Jadi never happy ending, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.